Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Nah, di video kali ini saya akan coba menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, yaitu untuk pertanyaannya, yaitu selamat pagi. Nah, saya kan mau mencoba peruntungan mulai bisnis sop es krim. Nah, saya kan masih buta banget nih awal-awal buka lapaknya. Tolong kasih ilmu sekaligus referensinya buat beli mesin sop es krim, terus untuk bahan bakunya, gensetnya, dan mesin es krimnya untuk area Yogyakarta. Nah, jadi teman-teman semua, untuk pertanyaan ini mungkin akan mewakili siapapun yang ingin terjun ke dunia usaha sop es krim tersebut. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke, teman-teman semua. Nah, jadi pertanyaan yang tadi merupakan mewakili sebuah pertanyaan siapapun yang ingin berbisnis sop es krim. Nah, yang pertama kita bisa melihat satu keinginan dari teman kita itu ingin kenal dengan usaha sop es krim tersebut. Teman-teman semua, nah sebelum kita terjun ke dunia sop es krim itu, saya sarankan memang teman-teman harus tahu sop es krim itu apa, terus perwujudannya seperti apa, dan sistem bisnisnya itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman ingin tahu referensinya untuk bisnis sop es krim tersebut, nah teman-teman bisa mengunjungi salah satu mungkin pemain sop es krim ya, yang memang sudah mempunyai satu nama ataupun varian yang ada di kota teman-teman sendiri. Ya, anggap aja kita ambil di McDonald ataupun di KFC. Nah, itu mungkin menjadi suatu gambaran buat teman-teman satu bisnis sop es krim tersebut, dari baik itu produknya, terus hasil es krimnya, mesin es krimnya, terus varian-varian yang ada di sana. Nah, dari situ kita akan bisa mengambil gambaran bahwa bisnis sop es krim itu lebih kurangnya konsepnya akan seperti itu. Setelah teman-teman mempunyai gambaran tentang konsep usaha sop es krim tersebut, nah teman-teman menentukan dulu untuk sistem penjualan yang teman-teman inginkan. Apakah teman-teman menginginkan suatu bentuk sistem penjualan itu seperti konsep KFC atau McDonald itu sendiri, ataupun memang berbentuk kafe dan ataupun kelilingan. Nah, dari sini setelah kita sudah lebih tahu tentang bisnis sop es krim itu seperti apa, nah baru kita akan menentukan yang namanya referensi untuk mencari tahu, terutama untuk mesin sop es krim, bahan bakunya sendiri, dan ataupun peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam memulai bisnis sop es krim tersebut. Oke teman-teman semua, nah setelah kita sudah ingin terjun ke dunia sop es krim, ya otomatis hal yang dipersiapkan itu adalah modal. Nah, karena untuk terjun ke dunia sop es krim, kita memang membutuhkan modal yang cukup besar teman-teman, terutama untuk investasi di mesin itu sendiri. Nah, untuk menentukan mesin terbaik untuk kita sendiri itu tergantung dari budget teman-teman yang teman punya. Nah, seandainya teman-teman hanya mempunyai budget untuk pembelian mesin di bawah 20 juta, ya pilihannya cuman ada di mesin-mesin keluaran dari Cina itu sendiri. Nah, di range harga 20 jutaan ke bawah itu sangat banyak sekali teman-teman untuk berbagai macam brand yang ada di Indonesia sendiri. Nah, teman-teman mungkin akan bisa tanya untuk mesin terbaik yang dibutuhkan teman-teman, ya silakan tanya ke saya sendiri juga bisa, ataupun teman-teman mempunyai referensi orang yang lebih tahu tentang
mesin es krim itu sendiri. Setelah kita mengetahui tentang mesin shop es krim tersebut, nah untuk bahan bakunya sendiri teman-teman mempunyai dua pilihan sebenarnya, yaitu apakah teman-teman ingin memakai yang berbentuk liquid ataupun yang berbentuk powder. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan juga kelebihan ataupun kekurangan kita memakai di antara kedua varian dari bahan baku shop mic tersebut. Nah, teman-teman lebih jelasnya teman-teman bisa nonton video saya yang sudah saya kasih link di atas ini. Yang ketiga, ya kita akan melihat dari masalah pertanyaan yang tadi menginginkan untuk masalah genset ya teman-teman. Nah, untuk kalau kita memang konsepnya tidak memakai sumber listrik dari PLN sendiri, ya memang untuk alternatif yang akan kita pakai itu adalah genset atau inverter. Nah, jadi kalau genset sendiri teman-teman memang banyak pilihan sekali di luar sana. Apakah teman-teman memakai genset yang berbahan bakar bensin ataupun yang berbahan bakar solar. Tapi menurut saya, kalau teman-teman mempunyai budget yang cukup lebih, saya sarankan untuk memakai yang berbahan bakar solar. Dikarenakan apa? Untuk biaya operasionalnya itu lebih rendah dibandingkan kita memakai yang namanya bahan bakar yang bensin, teman-teman. Nah, jadi di sini juga saya sudah jelaskan untuk masalah genset. Teman-teman juga bisa tonton video saya sebelumnya untuk masalah genset ataupun untuk masalah inverter yang menjadi sumber listrik bagi mesin shop es krim kita itu sendiri. Nah, teman-teman, nah jadi seperti itu aja gambarannya, bahwa untuk mesin shop es krim ya teman-teman juga banyak ya mendapatkan informasi, baik itu dari Google sendiri ataupun teman-teman bisa bertanya kepada saya langsung. Oke teman-teman, nah setelah kita sudah lebih mengetahui masalah apa aja yang kita butuhkan untuk terjun ke dunia dunia usaha shop es krim tersebut, sebelum kita membeli untuk segala macam mesin es krim ataupun memang bahan baku dan peralatannya itu pun, nah teman-teman yang harus utama sekali teman-teman persiapkan adalah tentukan dulu lokasi teman-teman untuk berjualan. Nah, setelah lokasi sudah ada, nah teman-teman baru menyiapkan untuk membeli apapun untuk mendukung namanya bisnis shop es krim. Oke teman-teman semua, nah jadi seperti itu gambaran sebelum kita ingin berbisnis shop es krim tersebut ya teman-teman. Nah, dengan mengunjungi beberapa gerai yang sudah terkenal yang bermain di bidang bisnis shop es krim, nah teman-teman akan punya gambaran itu sendiri. Dan kalau teman-teman ingin menentukan harga pasarnya secara umum, nah teman-teman bisa juga menonton video saya tentang penggunaan kon es krim untuk berbagai varian dan kita akan jual ke pasar ataupun ke konsumen itu dengan harga berapa. Nah, itu linknya saya sudah taruh di atas teman-teman. Nah, jadi intinya untuk berbisnis ke dunia shop es krim ini memang suatu hal yang cukup mudah karena memang segala macam untuk bentuk varian es krimnya ataupun penentuan bahan baku, mesin segala macam ya sudah sangat banyak beredar di pasaran dan memang tidak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kita bisa bergelut di dunia shop es krim tersebut. Sekali lagi yang saya harus tekankan lagi, yang menjadi penentuan berkembang atau tidaknya bisnis ini adalah bagaimana teman-teman untuk bisa memilih lokasi berbisnis dengan sebaik mungkin. Oke teman-teman, nah jadi seperti itulah gambaran dari pertanyaan dari teman kita untuk masalah bisnis shop es krim ini. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya itu silakan tulis di kolom video ini. Nah, kalau memang video saya bermanfaat, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Dan kita berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.